dalam ibadah online service GBT Home kami dan jumpa lagi dengan saya Joy. Saya di sini kembali mengingatkan pada Anda sekalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Mengingat hari ini tepat tanggal 25 Desember yaitu hari yang istimewa untuk kita semua yaitu perayaan Natal. Dan juga saya juga menghimbau kepada Anda sekalian untuk mengurangi mobilitas Anda, kurangi keluar rumah meskipun hari ini hari Natal dan hari libur untuk kita semua. Dan juga untuk info GBT Home untuk ibadah online service yang akan ditayangkan pada hari Sabtu pukul 7 pagi di channel GBT Home kami. Dan juga untuk ibadah offline yang diadakan selama satu sesi pada hari Sabtu pukul setengah 7 pagi. Dan untuk ibadah offline di hari Minggu ditiadakan karena sudah digabung pada hari Sabtu. Sekian info yang bisa saya infokan. Selamat beribadah, stay healthy, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat berjumpa kembali dan kami mengucapkan selamat Natal bagi kita semua. Damai sejahtera dan sukacita Natal ada di dalam hati kita. Amin, saudara-saudara. Mari kita mau berdoa, kita mau beribadah kepada Tuhan. Karena Dia adalah Yesus Raja yang layak kita sembah, yang layak kita tinggikan. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Engkau telah lahir bagi kami semua Tuhan. Engkau yang sudah menyelamatkan kami, hidup kami menjadi milik-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, sukacita dan damai sejahtera di hari Natal ini Tuhan ada di hidup kami, mengalir terus, mengalir dan mengubah hidup kami. Kasih-Mu mengalir Tuhan, kasih-Mu mengalir untuk kami semua. Dan kami boleh merasakan setiap kasih setia kebaikan Tuhan yang mengalir di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Tuhan, Engkau telah lahir bagi kami semua. Engkau adalah juru selamat bagi kami yang sudah menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan karena kami sudah menjadi anak-Mu, anak kesayangan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur. Haleluya, 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 amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari kita katakan bersama-sama, kekuatan di dalam hidup kita adalah bersama Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu
percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari kita katakan sekali lagi, kekuatan di hidup kita hanya di dalam Dia, di dalam Yesus. Kekuatan di hidup, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita menghadapi segala persoalan di dalam hidup kita, pergumulan di dalam hidup kita. Kita sering berkata, Tuhan aku gak mampu, Tuhan aku gak sanggup melewati ini semua. Yang perlu kita tahu adalah kita harus meletakkan segala kepercayaan kita kepada Tuhan. Dia satu-satunya yang harus kita andalkan. Kita harus mempercayai segala firman Tuhan. Dan kita harus percaya apa yang Tuhan katakan, bukan apa yang dikatakan orang kepada kita. Mari saudara, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara yang ada di sini, baik yang ada sedang menyaksikan tayangan ini, ibadah ini, mari kita meletakkan segala ketakutan kita, segala kekhawatiran kita ke dalam tangan Tuhan. Kita mau mempercayai Tuhan, aku mau memegang janji-Mu. Janji-Mu itu iya dan amin. Aku tidak akan melihat apa yang dikatakan orang kepadaku, tetapi aku mau percaya hanya satu, firman-Mu itu ada di dalam hidupku, ada di dalam hatiku. Firman-Mu itu Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau mempercayai hanya Engkau Tuhan satu-satunya. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya. Mari angkat tanganmu. Oh ya lama-lama ya shirata kaya rama ya shira lama-lama ya. Haleluya, haleluya. Oh, mari percaya, mari percaya. Di dalam nama Yesus tidak ada ketakutan, di dalam nama Yesus tidak ada kekhawatiran. Haleluya. Haleluya. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu
Tuhan yang besar, kami mau melihat Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang tiada duanya, Engkau Tuhan tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan Yesus yang kami percayai. Janji-Mu itu iya dan amin. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, Engkau Raja, Engkau Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Kami mau percaya Engkau Tuhan, kami mau percaya Engkau Tuhan. Firman-Mu tiada pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Glory, glory. Kami mau pegang perkataan-Mu itu Tuhan, kami mau pegang firman-Mu ya dan amin. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Yesus, 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 Yesus. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sekali lagi, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Thank you Jesus. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena kasih karunia-Mu kami ada sebagaimana kami ada pada saat hari ini. Itu semua bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, itu semua hanya karena kasih anugerah-Mu yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus tidak henti-hentinya. Mulut kami mengucapkan ucapan syukur kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami hamba-hamba-Mu, kami umat-Mu Tuhan Yesus. Kami mempersiapkan hati kami, mempersiapkan hidup kami, pikiran kami untuk kami dapat menerima kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus yang sebentar lagi akan disampaikan. Oh Tuhan, kiranya Tuhan Kau berbicara langsung kepada kami Tuhan Yesus. Biarlah setiap benih-benih firman-Mu Tuhan Yesus dapat tertanam dalam hati kami, dapat berbuah, dan buah itu dapat dinikmati oleh orang-orang sekitar kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau juga mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau urapi mulai dari ujung rambut sampai ujung kakinya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk menerima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Salam jemaat Tuhan yang dikasihi. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Natal bagi saudara semua. Puji Tuhan kita sudah melewati masa 2 tahun perayaan Natal yang demikian sulitnya, tapi saya percaya bahwa di balik semua kesulitan dan tantangan yang gereja Tuhan harus hadapi, kita justru menemukan kebenaran di dalamnya. Kita justru Tuhan tuntun kepada hal-hal yang baru. Gereja Tuhan tidak menjadi semakin
dipersempit, tetapi justru gereja Tuhan diperluas pandangannya oleh Tuhan. Saudara-saudara, saya ingin kita belajar dari satu tema yang ingin saya bagikan pada saat ini, yaitu tentang nubuatan yang disampaikan oleh Zakaria. Saya mengambil judul Allah melawat umatnya. Mari kita buka di dalam Lukas pasal 1 ayat 67 dan 68. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Pertama, saudara-saudara, kita perhatikan bahwa Zakaria ini baru bisa membuka suaranya, dia bisa berkata-kata setelah ia menamai anaknya dengan nama Yohanes. Sebelum itu ia harus terpaksa menjadi bisu. Dan malaikat Tuhan membuka mulutnya ketika ia menamai anaknya Yohanes. Dan ketika ia menamai anaknya Yohanes, maka oleh kuasa Roh Kudus, jadi saudara perhatikan, Zakaria, nubuatan yang disampaikan oleh Zakaria ini bukan atas kehendaknya sendiri, tetapi anak ini adalah atas inspirasi dari Roh Kudus, atas pewahyuan dari Roh Kudus, bagaimana ia harus menyampaikan sesuatu yang dikehendaki Allah untuk siapa? Untuk umatnya. Jadi oleh Roh Kudus Zakaria bernubuat. Nubuatannya disampaikan di dalam Lukas pasal 1 ayat 68 dan seterusnya. Saudara-saudara, akan sangat baik jika saudara membacanya dengan lengkap supaya kita bisa memperhatikan bagian-bagian ini dengan lebih detail. Karena saya tidak bisa menyampaikan kepada saudara secara lebih detail dalam waktu yang sedemikian singkatnya. Tapi saya percaya Tuhan Roh Kudus akan menolong saudara dan saya untuk kita kembali merenungkan firman Tuhan ketika saudara selesai melihat tayangan YouTube ini. Saudara-saudara, di dalam bagian ini saudara-saudara ada dua bagian yang harus kita perhatikan, bahwa nubuatan ini ditujukan kepada umat Israel. Tetapi saudara, kita juga perlu melihatnya bahwa nubuatan ini bermakna ganda bagi umat Israel dan juga bagi gereja Tuhan. Karena kembali lagi saudara-saudara, bagaimana di dalam isi nubuatan itu Allah mengingatkan kepada orang Israel, kepada umat Israel tentang janji, tentang perjanjian yang Tuhan buat kepada Abraham. Nah, saudara perlu tahu bahwa di dalam Kejadian pasal 12, Kejadian pasal 15, Kejadian pasal 17, perjanjian yang Tuhan buat itu saudara-saudara, itu tidak juga tentang satu bangsa, tetapi bangsa-bangsa. Bagaimana dengan imannya Abraham, bangsa-bangsa memperoleh berkat. Dan itu bukan tentang bangsa Israel saja secara jasmani, tetapi juga bagi gereja Tuhan. Jadi saudara dan saya melihat nubuatan ini tentang dua hal, yaitu janji bagi umat Israel, janji bagi gereja Tuhan. Janji tentang apa? Pembebasan, nubuatan tentang lawatan Allah, dan nubuatan tentang pembebasan. Saudara-saudara, di dalam nubuatan yang disampaikan oleh Zakaria itu sangat tepat dengan keadaan zaman Israel pada waktu itu, pada waktu Yohanes dilahirkan, pada waktu Tuhan Yesus dilahirkan, di mana bangsa Israel secara ideologi, secara kenegaraan, secara sistem negara mereka dijajah dan bahkan mereka kehilangan kewarganegaraan, sehingga ada janji tentang pengembalian, bahwa mereka akan kembali ke tanah leluhur mereka, akan mendapatkan hak waris mereka. Janji Tuhan kepada Abraham yang sudah digenapi sekitar tahun 1948, bagaimana orang Israel kembali ke tanah Israel dan mendirikan negara secara sah dan diakui. Sudah digenapi saudara-saudara. Jadi nubuatan itu tentang itu saudara-saudara, tentang bagaimana orang Israel kembali ke negaranya sudah tergenapi dua kali. Bagaimana mereka dijajah, mereka jadi budak di Mesir, kemudian mereka ke tanah
Israel, kemudian ketika mereka dijajah oleh Babel, kemudian mereka diperbudak dan dibuang ke Babel, mereka kembali ke Israel, dan kemudian mereka juga dijajah oleh Roma, saudara-saudara, oleh bangsa-bangsa, mereka dibuang, diserahkan ke bangsa-bangsa, dan bagaimana Tuhan mengembalikan mereka pada tahun 1948. Tetapi masih ada satu nubuatan terakhir yang belum digenapi bagi bangsa Israel, karena bangsa Israel belum menerima Yesus Kristus sebagai Mesiasnya mereka. Pembebasan itu, janji pembebasan itu bukan sekedar tentang bagaimana bangsa Israel kembali, tetapi siapa yang membebaskan itu yang paling penting. Karena bagi orang Israel, saudara-saudara, menurut sudut pandang mereka, Mesias itu haruslah seorang raja yang membebaskan mereka secara ideologi. Yesus tidak melakukan itu, maka mereka menolak kedatangan Kristus yang pertama. Tetapi kedatangan Kristus yang kedua, saudara-saudara, itu salah satu tujuannya adalah membebaskan orang Israel secara ideologi. Gereja Tuhan tidak di dalam rencana yang itu, karena gereja Tuhan adalah bangsa yang lain yang menerima Kristus oleh kasih karunia. Oke, saudara-saudara, saya melanjutkan pembahasan kita. Jadi dari dasar ini, saudara-saudara, kita bisa mulai mencerna, memahami tujuan dari lawatan Tuhan. Sekarang saudara perhatikan, ketika orang Israel ada di Mesir, saudara-saudara, Musa menghadap kepada Firaun. Apa yang dikatakan oleh Musa? Musa berkata kepada Firaun, lepaskanlah bangsa Israel supaya mereka dapat beribadah kepada Tuhan. Jadi sejak awal, saudara-saudara, ketika berkali-kali bangsa Israel diperbudak dan mereka dibebaskan, selalu ada tujuan yang disampaikan. Tujuannya adalah supaya mereka dapat beribadah kepada Tuhan tanpa takut. Lihat ayat yang ke-74. Supaya kita terlepas dari tangan musuh dan dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Hal ini disampaikan kepada bangsa Israel. Hal serupa juga, saudara-saudara, itu disampaikan kepada gereja Tuhan. Bahwa makna dari kedatangan Tuhan Yesus sebagai seorang penebus, penebus dosa kita, penebus bagi dosa saudara dan saya, yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada para gembala. Ingat 3 hal, saudara-saudara. Pada hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Kristus Tuhan. Jadi 3 jabatan yang melekat kepada Kristus, kepada Tuhan Yesus. Sebagai Juru Selamat, sebagai penebus, saudara-saudara, ini adalah tujuan dari kedatangan Tuhan Yesus. Nah, setelah orang Israel ditebus, setelah gereja Tuhan ditebus, harus ada langkah selanjutnya, step selanjutnya. Setelah hidup saudara dan saya ditebus, tentu kita tidak bisa sekedar ditebus, tetapi ada step yang harus saudara dan saya kerjakan, langkah yang harus kita ambil. Apa, saudara-saudara? Langkah yang sebenarnya harusnya kita ambil, yaitu adalah beribadah kepada Tuhan tanpa takut. Nah, saudara-saudara, beberapa waktu ini, 2 tahun ini kurang lebih, saudara-saudara, kita dilanda oleh banyak sekali ketakutan. Bagaimana virus corona, saudara-saudara, itu mengambil alih keberanian kita. Dan kemudian mengisi gereja Tuhan dengan banyak sekali ketakutan. Bagaimana kita, saudara-saudara, sebagai gereja Tuhan banyak kehilangan saudara-saudara kita, orang-orang yang kita kenal, orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang kita kasihi, keluarga saudara mungkin, orang-orang yang saudara sangat kasihi, saudara kehilangan mereka. Nah, saudara-saudara, beribadah itu tidak boleh disertai dengan rasa takut kepada hal yang lain. Karena beribadah haruslah dengan rasa hormat dan takut akan Allah. Dan itu hanya boleh terjadi ketika saudara dan saya mempercayai bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita. Nah, saudara-saudara, saya percaya pesan Natal saudara-saudara, itu adalah Allah yang mau hadir bagi saudara dan saya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya saudara tidak lagi mengalami ketakutan.
Setelah rasa takut hilang, saudara-saudara, apa yang dapat terjadi dalam hidup saudara? Saudara dapat beribadah. Kepada siapa? Ya kepada Allah. Dan setelah saudara dan saya konsisten dalam hal beribadah, maka yang terjadi adalah ayat yang ke-25. Dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Jadi result saudara-saudara, hasil akhir saudara-saudara dari Natal itu adalah ketika hidup saudara diubahkan. Bagaimana caranya hidup saudara diubahkan? Adalah ketika saudara beribadah dengan hati yang tenang. Ketika hati kita dikuasai oleh damai sejahtera Allah, maka saudara-saudara dapat menikmati yang namanya ibadah yang benar. Dari ibadah yang benar maka muncullah sikap hidup yang benar, karakter yang benar, pola pikir yang benar. Hal itulah yang menghasilkan kekudusan dan kebenaran yang sebenarnya. Saudara-saudara, saya menyebut yang sebenarnya karena kadang-kadang kita bisa memalsukan kebenaran. Kita bisa memasukkan gaya hidup kita supaya terlihat benar. Tetapi kehidupan yang benar, yang kudus, benar di hadapan Allah, itu hanya dapat terjadi ketika saudara beribadah kepada Allah dengan rasa takut. Amin saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, Natal itu tujuannya bukan saudara cuma sekedar merasa senang bahwa saudara ditebus, tidak. Penebusan lawatan Allah hadir bagi saudara dan saya. Allah yang ada di sorga hadir bagi saudara dan saya yang ada di bumi. Allah yang ada di sorga, di dalam kerajaan sorga mau hadir lahir di kandang domba yang hina. Itu tujuannya untuk membuktikan bahwa Allah mau hadir bagi manusia yang paling hina sekalipun untuk ia bisa tebus. Dan ketika orang-orang ini ditebus oleh Allah, orang-orang ini hidup di dalam takut akan Allah, dengan cara saudara-saudara hidup di dalam kekudusan dan kebenarannya. Nah itu terjadi dalam hidup saudara dan saya sebagai gereja Tuhan. Sekarang saudara-saudara, sebagai gereja Tuhan, kita harus mengerti tugas kita. Kita lihat ayat 76 dan 77. Dan engkau hai anakku akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi. Karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Kita berhenti di sini dulu saudara-saudara. Yohanes saudara-saudara adalah nabi yang terakhir dari perjanjian lama. Jadi nabi transisi. Jadi Yohanes itu adalah seorang nabi yang menjadi nabi transisi. Karena ia lahir pada masa transisi. Nabi Allah yang Maha Tinggi. Karena di nabi perjanjian lama tidak ada satupun dari antara mereka yang melihat yang dijanjikan itu lahir. Jadi semua nubuatan dari dalam perjanjian lama mau baik di dalam Kejadian, nubuatan yang disampaikan oleh Musa, kemudian nubuatan yang disampaikan kepada Abraham, nubuatan kepada Daud, nubuatan kepada Nabi Yesaya maupun Mika, mereka tidak ada yang melihat yang dijanjikan itu lahir. Beda dengan Yohanes. Yohanes disebut sebagai nabi Tuhan yang Maha Tinggi. Kenapa? Karena dia lahir melihat. Dia pernah berkata kepada murid-muridnya, inilah anak domba Allah. Jadi Yohanes melihat dengan mata kepala sendiri. Ingat saudara-saudara, tugas nabi dalam pandangan perjanjian lama adalah menyampaikan pesan Tuhan kepada umat. Dan pesan itu adalah tentang Kristus sendiri. Dan ketika Yesus Kristus itu lahir, Yohanes sebagai bagian dari nabi, dia melihat sendiri bagaimana yang dijanjikan, yang diurapi, Mesias itu yang dijanjikan lahir dan dia lihat sendiri. Dan tugas gereja Tuhan sama dengan yang dimiliki oleh Elia dan Yohanes ini.
Yaitu apa saudara-saudara? Berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Ingat saudara-saudara, Natal yang pertama, Natal saudara-saudara itu adalah kehadiran Tuhan yang pertama di bumi sebagai manusia, sebagai seorang bayi. Tetapi Yesus Kristus akan datang kembali ke dunia. Itu bukan sebagai bayi lagi saudara-saudara. Karena dia sudah mati di atas kayu salib, menyelesaikan tugasnya saudara-saudara, turun ke dalam kerajaan maut, mengalahkan kerajaan maut saudara-saudara, supaya saudara memperoleh hidup yang kekal, bangkit di antara hari yang ketiga saudara-saudara. Kemudian hari yang ke-40 dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia akan datang kembali ke dunia itu sebagai raja di atas segala raja yang diurapi untuk membebaskan umat Israel. Dia datang bersama dengan saudara dan saya. Jadi yang saudara dan saya harus lakukan hari-hari ini adalah mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dengan cara apa saudara-saudara? Untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan. Jadi saudara dan saya melalui hidup kita, orang akan melihat bahwa saudara ini benar-benar diselamatkan. Orang akan melihat dari cara hidup saudara. Orang Kristen itu gimana sih hidupnya? Bagaimana saudara jadi orang Kristen hari-hari ini? Apakah saudara menjadi orang Kristen yang benar-benar diselamatkan? Ataukah orang Kristen yang sama sekali tidak yakin bahwa dirinya sendiri diselamatkan? Tanda orang Kristen yang yakin dirinya diselamatkan adalah hidupnya yang diubahkan, menghasilkan buah bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara, saya membuat semacam chart saudara-saudara, proses saudara-saudara, pengertian yang benar itu menghasilkan ibadah yang benar. Ibadah yang benar itu menghasilkan hidup kekudusan dan kebenaran yang sebenarnya. Jadi proses itu saudara-saudara, itu terjadi bagi saudara dan saya sebagai gereja Tuhan. Dan sebagai gereja Tuhan kita punya tugas. Jadi bisa ditampilkan chartnya, ada gambar chart saudara-saudara, proses pengertian yang benar, beribadah yang benar, hidup yang benar. Saudara-saudara, dari hal ini saudara-saudara, saudara dan saya memahami bahwa dari pengertian yang benar menghasilkan ibadah yang benar. Dan bagaimana ibadah yang benar, buahnya adalah hidup yang benar. Jadi itu tidak bisa dipalsukan. Itu real yang berasal dari dalam hidup kita, terpancar dari hidup kita. Saya ulangi saudara-saudara, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa mereka. Perhatikan, berdasarkan pengampunan dosa. Jadi harus berdasarkan pengampunan dosa, bukan oleh perbuatan baik. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita. Jadi ada dua hal yang harus terjadi. Ada pertobatan supaya ada pengampunan. Kemudian ada rahmat dan belas kasihan, itu kata dan sebenarnya dia ada. Ada kasih karunia yang diberikan, ada kemurahan Tuhan yang diberikan. Ketika ada iman, ada pertobatan saudara-saudara, maka rahmat Tuhan diberikan. Ayat yang ke-79, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut. Perhatikan, Alkitab itu ajaib saudara-saudara. Memakai kata-kata yang mirip sekali sebenarnya. Kalau saudara memperhatikan di dalam Mazmur pasal 23 tentang gembala yang baik, Daud menggambarkan tentang suatu tempat yang ada lembah bayang maut. Jadi bagaimana bayang-bayang itu juga mengandung maut. Sekarang saudara perhatikan ayat 79. Untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut. Untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Jalan itu siapa? Tuhan Yesus. Itu adalah nubuatan yang sebenarnya berasal dari Yesaya pasal 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Saudara-saudara, itulah panggilan gereja Tuhan. Sebagai garam dan terang. Terang saudara akan terasa ketika ada orang-orang yang membutuhkan kehadiran saudara.
Ada banyak orang yang membutuhkan kehadiran saudara. Orang yang sedang bersusah payah, hari-hari ini banyak orang yang susah. Saudara tidak perlu pergi jauh-jauh. Saudara bisa menemukannya dengan sangat mudah hari-hari ini. Hari-hari ini banyak orang mengeluh tentang hidup mereka. Mereka membutuhkan saudara. Saudaralah yang harus menjadi solusi dalam hidup mereka. Apapun yang bisa kita perbuat untuk mereka. Jika saudara dan saya memang terbatas dalam hal harta, tidak bisa memberi, saudara bisa memberi dalam bentuk yang lain, perhatian, dalam bentuk nasihat, dalam bentuk tempat untuk mereka boleh menyampaikan segala isi hati mereka. Saudara bisa kemudian mengulurkan tangan saudara dan mendoakan mereka. Saudaralah yang menuntun mereka keluar dari kegelapan. Bahkan saudara perhatikan, ketika mereka ada di dalam kegelapan terlalu lama, orang yang hidup dalam kegelapan terlalu lama, itu mereka cenderung ingin mati. Tapi melalui hidup saudara, saudara bisa menuntun mereka keluar dari lembah bayang maut. Itulah yang dialami oleh Daud. Daud ngerti hal ini baik. Saudara sebagai gereja Tuhan, mari saudara-saudara, kita memaknai Natal ini dengan sangat baik. Kita harus memahami dengan cara pandang yang benar. Saudara dipanggil untuk menjadi berkat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Natal kali ini kami mau menjadi berkat. Kami tidak mau berdiam diri di dalam kegelapan, di dalam kesusahan. Sebab kami sudah melihat terang yang ajaib itu bersinar atas hidup kami. Dan kami mau orang lain juga melihat sinar yang sama, terang yang sama melalui hidup kami. Tuhan Roh Kudus memakai setiap umat-Mu yang menyaksikan tayangan ini. Jadikan hidup kami semua jadi berkat. Hidup yang berbuah-buah, yang melimpah-limpah, yang menyenangkan hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menerima berkat yang terbaik dari Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.